Soal-soal pengamalan butir Pancasila bisa dibilang sangat tricky, dan banyak orang yang terkecoh dalam memahami butir-butir Pancasila. Tapi tenang, di sini kita akan bahas butir per butir pengamalan Pancasila supaya nanti kita dalam pengerjaan soalnya nggak terkecoh. Yuk kita bahas. Halo para pejuang, selamat datang di tes wawasan kebangsaan pengamalan butir Pancasila. Tapi sebelumnya, yang pengen serius ngeraih cita-citanya, tonton semua video yang ada di sini secara gratis, bahkan bakalan banyak tips dan triks yang bisa kalian dapatkan dan akses dengan mudah. Jadi, jangan malas untuk belajar. Oke. Jadi ini pengamalan Pancasila terdapat 43 butir pengamalan sesuai dengan TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2023. Kita bakalan lihat dan tarik benang merahnya dari masing-masing butir pengamalan Pancasilanya ya. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, terdapat sekitar 7 butir pengamalan. Kalian bisa baca atau hafal ya. Tapi intinya dari ketujuh butir ini bisa kita simpulkan jadi lebih padat dan mudah dihafal ya teman-teman. Pengamalan pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, toleransi beragama. Kemudian kerukunan antar beragama. Dan agama adalah tentang pribadi dan sosial. Nah, jadi jika kita menemukan soal yang bersinggungan dengan butir-butir ini, artinya pernyataan tersebut merupakan pengamalan Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika sesuai dengan TAP MPR, terdapat sekitar 10 butir. Tapi kita ambil intisarinya aja ya. Maka butir pengamalan sila kedua diantaranya pertama kemanusiaan atau memanusiakan manusia, tidak diskriminatif atau yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, kemudian manusia punya harkat dan martabat yang harus dijaga, terus tentang saling menghargai, dan terakhir harus saling tenggang rasa. Intinya tentang kemanusiaan. Hak asasi manusia juga termasuk. Jadi jika ada yang menyinggung soal ini, maka itu berkaitan dengan sila kedua. Kita masuk ke sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sesuai TAP MPR, terdapat 7 butir pengamalan. Jika ditarik benang merahnya, sila ketiga itu membahas tentang persatuan Indonesia, serta tidak terpecah belah. Kemudian berkaitan dengan tetap utuh sebagai negara kesatuan, membela negara, dan cinta tanah air. Jadi intinya sila ketiga tentang persatuan. Untuk selanjutnya adalah ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada sekitar 10 butir pengamalan sila keempat dalam TAP MPR. Namun jika kita ambil inti sarinya, butir-butir tersebut membahas tentang demokrasi atau demokratis, kemudian musyawarah, saling percaya, dan mampu menerima keputusan. Intinya tentang demokrasi ya, terutama penyelesaian masalah dengan cara musyawarah mufakat, oke? Harus saling percaya dan menjaga kepercayaan antar masyarakat. Serta harus bisa menerima keputusan hasil dari musyawarah tersebut. Oke, yang terakhir ada sila kelima. Dalam TAP MPR ada sekitar 11 butir pengamalan sila kelima, tapi pada intinya sila kelima menyinggung soal kesejahteraan dan kemakmuran, kepentingan bersama, tidak merugikan orang lain, dan menghargai hak orang lain. Termasuk hak karya dari orang lain, pokoknya kalau pernyataan tersebut di dalam soal membahas tentang keseimbangan atau kesejahteraan banyak pihak atau masyarakat, maka itu termasuk sila kelima ya. Oke, jadi itu ya pengamalan butir-butir Pancasila yang wajib kalian ketahui. Tapi nih,
Banyak banget yang terkecoh dengan sila kedua dan sila kelima. Soalnya keduanya hampir mirip-mirip. Walaupun gitu, ada kok perbedaan antara sila kedua dan kelima. Sebelumnya, untuk para pejuang ekstra, kalian bisa berlangganan di channel kami untuk mendapatkan konten eksklusif lainnya seperti latihan soal intensif, bahas soal lebih dalam, rangkuman, latihan soal, diskusi grup, soal harian, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa kalian dapatkan dengan berlangganan. Oke, kita lihat perbedaan antara sila kedua dan sila kelima. Sila kedua merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kedua sila ini sama-sama terdapat kata adil di dalamnya ya. Tapi nih, kalau kita cermati, untuk sila kedua, keadilan itu untuk kemanusiaan. Contohnya, memanusiakan manusia, tidak diskriminatif, dan saling menghargai harkat martabat manusia. Artinya hubungan antara manusia dengan manusia. Biasanya sering berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia. Sedangkan pada sila kelima, keadilannya adalah keadilan sosial. Contohnya seperti kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terus kepentingan bersama, dan tidak merugikan orang lain dalam lingkungan luas. Artinya, untuk sila kelima ini, urusannya antara manusia dengan kehidupan sosialnya. Jadi, kira-kira seperti itulah perbedaannya. Oke, ada tips dan trik nih ketika menghadapi soal seperti ini. Yaitu kita harus cermati dan langsung fokus pada apa yang menjadi inti permasalahannya. Nah, kita bakalan aplikasikan tips dan triks ini di video bahas soal. Untuk materi selanjutnya dan pembahasan soal, kalian bisa cek di deskripsi.